Saya itu ketemu sama guru-guru yang hebat, sahabat-sahabat saya yang baik. Ternyata saya itu dicoba untuk ketemu sama orang-orang yang jahat terlebih dahulu. Dan saya akan sharing bagaimana saya juga pernah ditipu oleh pebisnis, bahkan paranormal, yang berani-beraninya juga mereka tuh hampir menghancurkan bisnis dari keluarga saya dan keharmonisan dari keluarga saya. Halo, welcome back to my channel. Aku akan di sini akan sharing bagaimana caranya aku bisa bertahan sampai sekarang di umurku 27 ini. Aku mau rebound lagi dan bagaimana caranya supaya kalian bisa menghadapi hidup yang kadang-kadang ini lumayan pelik dan juga lumayan menantang. Tapi begini ya teman-teman ya. Karena saya hari ini bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa menghadapi hidup dengan berani, itulah modal terpenting. Daripada kalian takut hidup, mending berani hidup walaupun nanti ujung-ujungnya kadang gagal, tapi kalian pasti akan ditolong kok sama yang namanya Tuhan. Oke, di sini aku akan sharing bagaimana aku selama ini pernah ditipu oleh pebisnis, bahkan paranormal. Jadi kayak gini ceritanya. Gini teman-teman ya, pada saat papa saya ini bisnisnya sudah mulai ada kemajuan yang pesat, bahkan bisa menyekolahkan ketiga anaknya di sekolah yang notabene itu nggak jelek, maksudnya tuh sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus itu bisa. Dan disitulah papa itu mencoba untuk bermitra dengan orang-orang yang papa anggap itu dia itu punya kayak punya pengalaman yang sudah mumpuni, terutama menghadapi orang banyak. Seperti itu. Bapak saya sudah bermitra dengan bank, bermitra juga dengan agen asuransi, bermitra juga dengan salah satu franchise toko bangunan terbesar di Indonesia. Kemudian juga bermitra dengan jajaran aparat kepolisian dan juga militer untuk menjaga bisnisnya beliau. Tapi ada aja salah satu oknum itu yang memanfaatkan gitu loh. Contohnya begini. Saat papa saya berpartner dengan teman-temannya, ternyata temannya ini bisnisnya tuh ilegal. Bisnisnya itu kayak nggak baik gitu loh, nggak bagus di di lapangan. Dia punya kedok yang membahayakan bagi orang-orang yang bekerja di bisnisnya ini. Anggap aja kita tahun 2010-an nggak ngerti lah apa yang namanya pinjaman online. Disitulah oknum dari teman papa saya itu bekerja gitu loh. Apa ruginya bagi diri kita? Papa saya itu pernah digeledah guys, kantornya itu. Kantornya pernah digeledah karena berteman, kayak dicurigai berteman dengan orang ini. Orang ini sudah ketangkap sih, sudah kayak di penjara atau dihukum gitulah. Tapi papa saya tuh hampir kayak masuk persidangan gara-gara itu. Nah, saat itulah kayak papa saya tuh saya amati kenapa sih kok sering pulang malam, pulang apa. Karena papa saya juga cari pengacara untuk bisa menghadapi itu. Nah, bagaimana dengan cerita yang kedua ini? Cerita kedua ini adalah ketika ayah saya dikhianati sama sepupunya sendiri, which is masih ada hubungan lah, walaupun saya sudah nggak mengenal dan sudah nggak dekat dengan mereka ya. Jadi papa saya itu membuat suatu tempat karaoke KTV gitu. Di sampingnya langsung itu rumah saudaranya. Nah, karena memang orang itu secara normal itu berisik gitu ya. Karena kita juga nggak ngerti market kita itu siapa. Market kita itu seorang kelompok pekerja, orang-orang paruh baya gitu. Kalau di Indonesia umur 40 tahun itu tua ya. Mereka tuh bawa perempuan, bawa apa? Papa saya ini sama saudaranya ini merasa terganggu dengan aktivitas ini gitu loh. Dan begitu itu sepupu papa saya ini ngelabrak papa saya karena dia berbuat onar atau apa gitu. Kita kan nggak tahu kan, karena kita pasti meninggalkan tempat itu kan. Kita kayak kadang-kadang itu nggak mungkin ngecharge tempat itu terus gitu loh. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, tempat itu dia itu ngerasa ada dendam ketika papa saya tuh bikin palang, maksudnya membatas wilayah gini, dan sepupu papa saya ini menuntut papa saya itu untuk ganti rugi karena memalangi jalan dia. Karena saat itu tuh kayak ada hukum bahwa kalau istilahnya itu mengklaim tanahnya orang lain tanpa izin itu bisa dipenjara berapa puluh tahun dan punya denda berapa ratus juta gitu loh. Papa saya itu nggak pakai pengacara, sepupunya tuh pakai pengacara. Padahal kedua orang ini itu
masih ada ikatan dulu itu punya karma pernah menolong gitu loh. Waktu masih kecil pernah dekat, pernah apa. Jadi akhirnya itu ini apa tuh namanya, akhirnya hancur rusak gara-gara ini gitu loh. Papa saya tuh sampai beliau meninggal pun itu kayak nggak bisa memaafkan orang ini gitu loh. Paham nggak sih maksud saya gitu? Dan ini hal seperti ini turun temurun itu ke anak-anak sepupu papa saya. Nah, anaknya ini waktu dia kecil itu pernah dekat dengan saya gitu loh. Pernah dekat, pernah main, tapi citra saya itu dijelek-jelekan di sekolah bahwa saya itu kayak apa itu namanya, punya tempat pelacuran. Karena tempat karaoke itu kan di Indonesia itu kan masih negatif gitu ya. Bilangnya tuh ke teman-teman saya di belakang saya, di depan saya baik, di belakang saya tuh mikirnya papa saya tuh punya tempat pelacuran gitu loh. Dan jadi itu kan bener-bener dialah yang memutuskan hubungan baik dengan saya tuh kan dia, bukan saya gitu loh. Dia menjelek-jelekan saya nggak bisa bergaul lah, saya apalah, seperti itu. Nah, jadi kalau dia saat ini mau minta kemitraan bisnis, saya nggak bisa lagi sama dia, karena dia sudah di belakang saya itu attitude-nya seperti itu. Nah, itu saya kehilangan salah satu teman baik saya pada waktu saya kecil, ternyata berubah drastis seperti itu tuh karena pertengkaran itu kan, gitu loh. Nah, saya nggak pernah menjelek-jelekan sepupu saya ini, gitu loh. Nggak pernah menjelek-jelekan dia, tapi dia menjelek-jelekan apa tuh namanya, di belakang teman saya, terutama saat saya SMP SMA. Saya demi Tuhan bersumpah nggak pernah yang namanya menjelek-jelekan sepupu dari anak dari sepupu papa saya ini yang pernah menjadi teman saya. Seperti itu. Akhirnya in the end papa saya itu menang gugatan, tapi nggak menuntut uang, hanya menuntut kamu itu saudara, kenapa kamu tuh kelakuannya kayak gini. Padahal ayah saya pun itu nggak pernah yang namanya memproses pengacara atau apa tuh, hampir nggak pernah gitu loh. Nah, dan yang ketiga ini lebih serem sih, lebih ekstrim sih. Ini bener-bener kayak mempengaruhi kehidupan, sampai kehidupan saya, adik saya nomor 1. Karena adik saya nomor 2 ini didiagnosis tantrum, heavy tantrum, dan juga ada semacam berkebutuhan khusus seperti itu, anak berkebutuhan khusus. Karena kami tuh tinggal di Pasuruan, yang notabene kebanyakan orang-orang yang tinggal di perkampungan, bukan jadi pabrik, jadi kayak kantor permukiman kota itu hampir nggak ada gitu loh di Pasuruan. Adanya di Taman Daya, cuman mereka lebih invest ke pariwisata dan villa sih ketimbang di permukiman elit gitu, enggak gitu loh. Jadi orang-orang di ini yang punya rumah besar itu kan daerah pabrik Pasuruan, di daerah Bangil dan juga di daerah Prigen. Itu mereka rumahnya tuh masih kayak terpagar gitu. Nah, rumah kami tuh terpagar gitu loh, di pinggir jalan. Tapi kami juga harus bertetangga dengan orang-orang yang masuk gang-gang sebelah gitu. Jadi gini ceritanya. Waktu adik saya itu tantrum, seperti kayak katanya di diagnosa kok ngomong sendiri di sekolah atau apa. Saya pernah ngomong sendiri di sekolah kok gitu loh, saya pernah begini di sekolah. Nah, anak ini tuh katanya teriak-teriak sendiri atau apa. Oknum gurunya itu bilang anak ini tuh kesurupan dan harus diruqyah. Itulah kehancuran pertama dari keluarga saya di situ. Ketika ayah saya tuh harus yang namanya kerja, sibuk kerja, bikin rumahnya orang, bikin villanya orang, bahkan villanya sendiri, dia itu harus muter-muter seluruh Jawa Timur tuh untuk mencari penyembuh. Medis aja nggak bisa. Jadi kayak dia teriak-teriak gitu, malam hari teriak-teriak sampai nggak bisa tidur gitu. Dibilang orang-orang kampung sekitar itu, kita itu kerasukan apa tuh namanya, kerasukan tuyul lah, atau nyawanya adik saya itu pernah ditukar sama nyawanya orang yang jin yang membersihkan air terjun di sana. Itu kan udah nggak beres gitu loh. Finally yang paling parah itu adalah ketika kita ditipu oleh keluarga yang mereka tuh indigo. Jadi mobilnya papa saya itu diambil untuk dipinjem, nggak sampai dicuri gitu. Tapi dia tuh kayak sedikit demi sedikit itu memorot keluarga saya. Sebenarnya tuh nominalnya nggak besar sih. Mereka itu kayak memang beneran kakeknya anak paranormal ini tuh sakit di Malang gitu loh. Nah, karena namanya sakit, kita kan pasti jenguk gitu kan. Pasti menjenguk. Terus di sana di rumah sakit itu, ini keluarga tuh ngutang sekitar 10 jutaan. Nah, bapak saya yang minjemin keluarga ini gitu loh, minjemin keluarga ini. Tetapi sampai sekarang nggak dibalik-balikin.
Bahkan kayak biaya bensin untuk pinjam mobil R3 saat itu punya papa saya itu, saya nggak boleh nyetir karena saya tuh katanya tuh nggak bisa nyetir gitu loh waktu SMA ya. Tapi anak indigo ini yang setahun di bawah saya dibolehin nyetir karena katanya dia itu laki-laki, which is itu kan nggak adil dan itu kan kayak barang pribadi gitu. Akhirnya pada waktu saya kuliah itu, waktu saya awal-awal kuliah, saya pernah kecelakaan, kemudian saya pernah diajak ke dukunnya dia lagi gitu loh, dukunnya dari paranormal ini katanya masih gurunya gitu, holistic healing, tulang saya itu katanya dikuatin untuk apa, nggak ada hasil guys gitu loh. Bahkan yang lebih parah, dukunnya dari paranormal ini, keluarga paranormal ini, sempat bilang ibu saya itu pernah berselingkuh di Turki, waktu mama saya tuh umroh gitu loh. Pernah berselingkuh di sana, terus apa tuh namanya, akhirnya tuh saya tuh sempat nangis sedih gitu loh, katanya dia tuh bisa penerawangan atau apa. Bertengkarlah mama saya, dukun ini sama saya gitu loh, bertengkar bareng gitu, bertengkar hebat. Terus pernah bilang juga kalau nggak apa-apa lah kamu ini bisa bikin jamu gitu, tapi tahu nggak sih yang serem itu apa? Jadi kayak dia tuh nulis ayat di Al-Quran gitu, dia sobek-sobek di jamu terus diminum. Itu musyrik nggak sih kalau dipikir-pikir secara logika gitu ya. And then yang kita tarik itu adalah memang kebanyakan orang-orang jahat sih. Oknum polisi pernah ngebully kita tapi udah gitu loh, udahlah gitu loh. Terus yang kedua adalah ketika aku mendapatkan beberapa pengajar yang jahat juga, yang dia itu membiarkan perilaku bullying sampai saya itu tawur-tawuran di dalam kampus seperti itu juga menurut aku kalau nggak mereka pecundang, ya mereka juga ada something gitu loh dengan anak-anak yang bully gitu loh. Karena saya pernah kayak protes, kenapa kok saya dibully, kok ibu-ibu diem aja, bapak diem aja gitu. Ya karena mereka pertama ya takut. Kalau mereka merasa dirinya nggak takut dan bisa melarang itu, kenapa nggak bilang aja jangan seperti ini ya atau apa gitu ya. Kenapa nggak dilerai? Karena pasti ada something dengan mereka-mereka ini kan kalau aku lihat gitu. And finally ya, setelah saya bersyukurnya saya keluar dari sekolah itu, saya tuh hampir nggak pernah yang namanya takut dengan apapun. Mau itu oknum polisi, mau itu apa yang ngebully kita tuh nggak tahu kenapa kayak saya tuh punya kekuatan untuk bisa menghindar bahkan melawan mereka gitu loh. Saya itu bisa kayak deal to deal dengan mereka. Nah setelah dari kejadian itu, paling klimaks itu kan papa saya meninggal dunia secara mendadak gitu kan ya. Meninggal dunia secara mendadak, terus mereka itu orang-orang yang kita tarik pun tuh awalnya tuh orang-orang yang iseng-iseng, orang-orang yang minta uang atau apa. Begitu mama saya itu mengganti pergaulan yang lebih baik, kita tarik orang-orang yang memang mereka tuh sangat profesional di bidangnya, bisa menghandle tantrum dari adik saya itu. Kemudian kita juga dapat mitra-mitra yang bagus, rezeki-rezeki yang bagus gitu. Walaupun kita sendiri itu tanpa apa-apa, tapi kita bisa mengembangkan bisnis seperti itu. Bahkan saya sendiri punya banyak pendeta, guru spiritual, ustadz belum ya, ustadz yang aku lihat ustadz di tempat saya itu rada-rada toksik gitu, saya hindari gitu. Jadi saya itu mendapatkan bisa berani memilih teman. Saya sendiri nggak apa-apa kok sendirian. Menunggu sahabat baru pun tuh nggak apa-apa daripada kita mempertahankan orang yang nggak enak secara energi. Tapi karena kita ngerasa kesepian kita pertahankan, ya buat apa gitu loh. Jadi resiko-resiko kita tuh bertemu dengan orang jahat itu pasti ada guys gitu loh. Nah kita tuh berani atau enggak gitu loh bisa memotong karma yang nanti akan jadi suatu hal yang lebih buruk di kemudian hari gitu loh. Istilahnya ini saudara kita, masih ada hubungan darah kita, tapi kalau dia jahat sama kita ya ngapain berteman dengan dia gitu loh. Dia nggak punya etikat baik dengan kita, ngapain berteman dengan dia gitu loh. Udahlah, kalian itu nggak diukur berapa pertemanan kalian atau circle kalian tuh enggak kok guys. Malah justru kalian harus bisa bagaimana menarik diri dengan lingkungan tuh yang sebenarnya tuh nggak pantas nginjek-nginjek kalian gitu loh. Itu aja sih yang dari aku. Kalau kalian mau menjadi seorang yang hebat, dignity kamu itu adalah salah satu faktor yang terpenting. Kedua, kemandirian finansial itu juga penting guys. Nggak peduli kalian mungkin masih dikasih orang tua ya atau apa. Yang penting kalian itu punya yang namanya jalan dimana kalian tuh bisa menghidupi diri sendiri. Gak apa-apa lah kalau kalian masih kekurangan, tapi yang penting kamu bisa menemukan jati diri di situ. That's it. I hope you like it and enjoy my video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya dengan video-video aku ya. See you, bye-bye.